ke Lab Kultur Jaringan SMKPP Negeri Banjarbaru. Sebelum membuat media, terlebih dahulu harus menggunakan alat pelindung diri berupa jas lab, masker, dan sandal. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu pembuatan stok tiamin HCl dengan konsentrasi 0,001 gram per liter. Volume dan kepekatan stok tiamin HCl dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan berapa jumlah media yang harus kita buat. Proses pelarutan tiamin HCl harus dilakukan dengan benar, jangan sampai ada bahan yang tertinggal pada kertas penimbang maupun pelarutan yang tidak sempurna. Volume larutan stok yang dibuat harus tepat sehingga perlu diukur menggunakan lampu takar dan dihomogenkan. Kemudian disimpan dalam botol steril dan diberikan identitas. Tahap selanjutnya yaitu penimbangan tomat yang sudah masak fisiologis sebanyak 50 gram, kemudian ditambahkan dengan 100 ml aqua steril, kemudian dihaluskan. Kelapa muda yang sudah disiapkan kemudian disaring dan diambil sebanyak 150 ml. Penimbangan gromor sebanyak 1,5 gram sebagai sumber unsur hara bagi media tabur cuci anggrek. Gula pasir yang diperlukan sebanyak 20 gram. Sedangkan agar-agar yang diperlukan sebanyak 8 gram. Pencampuran semua bahan menggunakan magnetic stirrer namun tanpa pemanasan. Aqua steril dimasukkan sebanyak 300 ml, kemudian ditambahkan dengan gromor. Cawan Petri yang digunakan sebagai alas penimbang harus dibilas menggunakan aqua steril yang telah dimasukkan ke dalam botol semprot. Kemudian dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer sampai benar-benar larut, baru ditambahkan bahan selanjutnya yaitu gula pasir. Gula pasir sebagai sumber karbohidrat karena secara in vitro tidak dapat dilakukan proses fotosintesis. Selanjutnya ditambahkan stok tiamin HCl sebanyak 5 ml per liter media. Pengambilan stok tiamin harus tepat karena akan mempengaruhi konsentrasinya. Selanjutnya ditambahkan jus tomat yang sudah dihaluskan ke dalam campuran bahan yang telah dibuat. Dan pastikan tidak ada bahan yang tertinggal dan membilasnya dengan menggunakan aqua steril. Kemudian masukkan air kelapa sebanyak 150 ml yang telah disediakan. Tahapan selanjutnya yaitu menambahkan aqua steril sampai dengan volume 1000 ml dengan tetap menyalakan stirrer. Magnet harus dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam Erlenmeyer sebelum dilakukan pengukuran volume. Kemudian melakukan pengukuran volume menggunakan gelas ukur 1000 ml untuk memastikan bahwa volumenya sudah tepat. Jika volume masih kurang, bisa ditambahkan aqua menggunakan botol semprot. Larutan media dimasukkan kembali ke dalam Erlenmeyer, kemudian dilakukan pengukuran pH. pH diatur menjadi 5,1. Apabila larutan terlalu asam, maka perlu ditambahkan NaOH1n. Namun apabila pH terlalu basah, maka perlu ditambahkan HCl.
secara homogen sebelum dilakukan pengukuran pH ulang. Tahap selanjutnya yaitu pemasakan media dengan mengatur suhu antara 400-500 dan menyalakan stirrer. Setelah mencapai hangat suam-suam kuku, maka bisa ditambahkan agar secara perlahan dengan tetap melakukan pengadukan. Agar-agar berfungsi sebagai pemadat media dan pastikan tidak ada agar yang tertinggal pada kertas penimbang. Setelah hampir mendidih, maka hot plate stirrer dimatikan. Kemudian gunakan sarung tangan anti panas untuk mengangkat media ke dalam gelas ukur plastik untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam botol kultur. Volume media dalam satu botol kultur yaitu sebanyak 25 ml, sehingga dalam 1 liter media dapat menghasilkan 40 botol media kultur. Penutupan botol kultur harus dilakukan dengan benar-benar rapat, dan untuk memastikan tidak ada rongga udara maka perlu ditambahkan plastik wrap di antara tutup dan batang botol. Kemudian dilakukan pelabelan. Tahap selanjutnya yaitu sterilisasi media selama 25-30 menit menggunakan autoclave. Setelah proses sterilisasi selesai, segera keluarkan media dari dalam autoclave dan jangan lupa menggunakan sarung tangan tahan panas. Selanjutnya, media disimpan dalam rak pada ruang. Bagaimana hasil dari pembuatan media tabur anggrek kemarin? Coba. Jadi ini berhasil karena medianya memadat, tidak cair. Hari ketiga dari pembuatan media kemarin, mari kita lihat apakah medianya berhasil atau terjadi kontaminasi. Kita lihat di sini bersih, tidak ada tanda-tanda kontaminasi jamur maupun bakteri.